Selamat siang kawan. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik saja di awal tahun baru. Oke, pertama kalinya saya buat video ini kali ini ya. Eh, Perkenalkan dulu, nama saya Umar Fatoni dari Cilacap, Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini saya akan menelusuri itu Penembahan Gunung Sari. Itu katanya, maaf, yang terletak di Desa Penyarang. Itu katanya makamnya itu ada di puncak bukit, persis di puncak bukit. Banyak yang menyebutnya itu makam Gunung Sari, tapi katanya nggak ada makam. Dulu aku pernah ke situ, tapi waktu aku naik itu ada makam di situ. Tapi tadi aku bertanya kepada narasumber, itu katanya itu bukan makam, cuma seperti penembahan kayak gitulah. Itu intinya saya mau menelusuri apakah itu makam, apakah itu penembahan atau apa. Oh ya, perkenalkan dulu channel saya itu saya beri nama Adventure Misteri Daerah. Kenapa? Karena saya akan mengulas suatu misteri di daerah-daerah, terutama di Cilacap dulu ya. Kalau di luar Cilacap mungkin waktu yang akan datang saya akan berkunjung ke daerah-daerah kalian yang mungkin ada misteri. Silakan komen di bawah. Jika nanti kalian suka dengan video saya, dengan petualangan saya, silakan like, comment, and subscribe. Oh ya, bagi kalian yang penakut, tenang saja, ini bukan channel horor, tapi melainkan channel petualangan saya untuk apa ya, untuk mengetahui misteri-misteri di tempat-tempat itu lain-lain. Dan mungkin saya isi itu 75%-nya petualangan saya tentang makan, cara bertahan hidup, mengetahui tanaman dan tumbuhan yang beracun dan tidak, yang dapat dimakan, dan lain-lain. Itu tentang petualangan saya. Jadi yang penakut jangan takut, ini cuma petualangan saya, bukan horor, sama sekali nggak ada horor. Mungkin mistis itu hanya di tempatnya yang saya kunjungi. Untuk lebih lanjutnya, ayo. Padi menguning tinggal dipanen, bening air dari gunung. Ada Untuk menuju Gunung Sari itu, dari waktu mau nanjak ke Julangadek itu ada perempatan, itu kita belok kiri dari arah Sidarja ya. Lihat pemandangannya itu bagus banget. Ternyata itu sebelum kita masuk hutan, sini kita lewat makam dulu. Itu makamnya tuh. Ya, ini ada makam. Tang mriki mboten nenten sing tang Puncit atau situ. Teng pusir teng Penembahan niki. Iya teng Penembahan niku wonten makame niku teng anu Sayudan niku. Apa ya? Sayudan wit pereng bulu. Bulu niku nyabrang. Nyebrang kali. Irigasi. Nggih. Iya irigasi mereka manjat. Oh. Dadi katen niki mengkol niki terusan. Dan mungkin tadi teng mriku wonten wit bulu apa wit pereng lah niku teng niku. Tapi niku makame tang Puncit to niku. Makame nggih mboten teng sore. Potong sore nek sing tang Puncit, tapi sing Yunan Bayi niku. Yunan Bayi daerah mereka kayaknya. Lihat, saya sudah mulai memasuki hutan. Di tepian sih, belum masuk ke dalam. Saya akan mencoba menelusuri.
Berpetualang, suka mendaki gunung atau menjelajahi hutan itu harus safety ya, terutama itu sepatu, celana harus panjang, takutnya itu kita menginjak ular atau apa yang tidak kelihatan. Di sini masih banyak, kata penduduk itu masih banyak ular tanah, atau biasa penduduk menyebutnya di sini itu ular gibuk. Itu sangat beracun bisanya. Tadi saya itu waktu mau nanjak diwanti-wanti sama penduduk itu, hati-hati mas, takutnya tersesat. Ini lagi lihat nih, bagi para pendaki pasti paham susahnya itu buka jalur. Kalau saya memilih lewat jalur itu muter jauh banget, sana tadi, sana dulu. Jadi saya memilih buka jalur, jadi ini enggak ada apa ya, jalan gitu, tapi saya membuka jalan pertama. Lihat, saya udah di puncak. Pemandangannya luar biasa sih, bagus ya tuh. Tuh Julang Ngedeng masih di situ. Kalau setahu saya dulu itu ada puncak seperti ini, 1, 2, dan makamnya itu di situ. Tapi coba ntar kita telusuri. Ntar kalau nggak ketemu, di sini tuh katanya, kata penduduk banyak penembahan. Salah satunya penembahan ayunan tadi di sana. Dikasih tahu. Apa mungkin di sana tadi ya? Saya lupa. Soalnya kesini itu udah lama banget, udah 15 tahun lebih nggak kesini. Cuma satu kali. Tapi saya nanti mau nanjak dulu ke situ. Kalau di situ nggak ada makam, kita balik ke sana. Itu yang katanya Gunung Sari. Yang di situ tuh penembahan ayunan. Lihat, ini ada dimakan sama itu urap, kalau bahasa Jawanya sini itu bluban. Saya sangat suka. Halo, ternyata tadi saya istirahat di situ. Itu ada pohon beringin besar sekali. Di bawahnya itu tadi yang ada bunga kecombrangnya. Ternyata itu penembahannya dekat sekali dari situ. Saya udah sampai ini di tengah hutan. Saya kira ini tadinya bekas wisata gitu, karena itu di situ tuh ada juruk bagus sekali. Ternyata ini penembahannya. Tapi yang saya tuju bukan ini sih. Jadi nanti saya telusuri lagi mungkin yang di sana, yang di benar-benar di puncak. Berhubung saya sudah nyampe di sini, jadi saya mau sowan dulu ke itu makam mbahnya. Ntar saya lihat dulu ya makam mbah siapa, karena saya juga tidak tahu, ini nggak ada orang mau ditanya.
selamat jalan pahlawanku, pejuang yang dermawan. Di sini itu ternyata makamnya Mbah Syekh Mahfud yang meninggal tahun 1479. Bukan ini yang saya tuju sih, tapi alangkah baiknya kita menghormati leluhur kita yang telah meninggal lebih dahulu. Alhamdulillah sih udah sampai, jadi kita langsung lanjut aja ke cari yang penembahan ayunan itu loh. Itu saya sangat penasaran, nggak tahu kenapa. Berhubung udah sampai sini, kita langsung lanjut aja, naik lagi ke sana. Jadi balik lagi, tapi kayaknya saya mau muter karena tadi itu lihat lewat puncaknya itu sangat tinggi, tenaganya luar biasa, terkuras. Kayaknya lebih baik muter aja deh, yang nggak terlalu nanjak. Kita pamitan dulu sama mbahnya. Itu makamnya lumayan nggak keurus ya, mungkin jarang juga yang tahu tempat ini, jadi yang nggak keurus begitu. Tapi sedikit-sedikit tadi saya bersihin makamnya. Ikuti terus perjalanan saya lanjut. Nah, ini tadi saya berhenti di sini di bawah pohon beringin yang besar banget itu. Nih pohonnya. Ternyata itu di bawah pohon beringin ini ada bebatuan seperti makam tapi berantakan ya. Mungkin dulunya ini makam tapi nggak tahu, itu berantakan banget batunya. Apa mungkin batu biasa? Ini ada yang kotak-kotak kayak gini loh. Ada bekas sesaji juga ini. Mungkin ini juga makam. Assalamualaikum Mbah. Punten. Ini pohon beringinnya besar banget. Lihat nih pohon beringinnya. Lumayan besar. Ya. Makamnya di bawahnya. Kita langsung lanjut aja. Nanti saya akan bercerita sedikit tentang tadi pas berhenti mau lanjut. Halo yang masih setia menonton. Lihat pemandangannya, disambut dengan jernihnya air. Sangat jernih airnya, luar biasa. Ini persis di depan saya. Kayaknya enak itu diminum, masih sangat jernih. Seperti yang saya tadi bilang itu ya, saya mau cerita sedikit tentang tadi saya menemukan penembahan Syekh Mahfud. Itu waktu saya istirahat, pas menemukan bunga kecombrang itu, sebenarnya itu ada yang cerita mistisnya ini ya. Ada yang bisikin suruh balik aja, jangan lanjut gitu. Tapi saya itu penasaran orangnya, jadi mau gimana lagi, sudah melangkahkan kaki itu harus sampai, walaupun sedikit ragu. Itu suaranya itu benar-benar jelas gitu loh. Udah balik saja sana, sama bahasa Jawa. Mulai mawon mas, ampun dilanjutkan mon. Tadi sih mau cerita di makamnya sih suara itu, tapi gimana ya, nggak enak gitu. Jadi saya lanjut dulu cari tempat yang mungkin enak, nggak terlalu ekstrim. Auranya itu nggak terlalu ekstrim. Kalau di sana tadi benar-benar ekstrim sekali, serius. Saya nggak bercanda, itu mungkin apa ya, jarang sekali dikunjungi sih ya. Oh ya, berhubung ini udah jam 12, mungkin saya akan istirahat dulu di sini, cari tempatnya yang sejuk. Lihat tempatnya indah sekali.
Ini saya sudah balik lagi, mau menuju Penembahan Ayunan. Mau nanya orang tapi nggak ada orang. Oh, lihat jalannya nanjak. Di depan itu ada gubuk. Siapa tahu ada orang, bisa saya tanya. Saya akan mencoba ke gubuk dulu. Udah nyampe gubuknya, tapi nggak ada orang. Kalau tadi dikasih tahu tuh sih, itu makanya mah dari situ ke atas itu. Berhubung nggak ada orang, jadi ya udah, saya lanjut aja. Mudah-mudahan ketemu. Ini saya menemukan gubuk lagi, itu ada apinya masih menyala. Tapi nggak ada orangnya. Tapi ada orang di belah sana itu, jauh banget. Saya akan coba tanya ke salah satu penduduk di sini. Makam Penembahan Ayunan. Maaf sekali ya kalau saya nanya itu nggak saya liatin orangnya, takut itu privasi atau gimana, orangnya nggak mau di video apa gimana gitu. Jadi mungkin nanti saya rekam tapi nggak ngerekam orangnya, rekam tempat di sini. Itu juga bagus sih, hutan, di atas hutan. Punten Mbah, badhe tanglet anu sing makam Ayunan apa nggih? Penembahan Ayunan sih pundi nggih? Oh, sing teng mriku, teh si manjat napa? Oh, sing teng pucung iku nggih, Mbah? Oh. Heeh. Oh iya. Nggih, matur nuwun, Mbah. Ternyata bener di situ, di puncak. Oh, ini ada mata air. Ternyata ini ada mata air, salah satu penduduk kampung ini yang belum pernah lihat mata air ini seperti ini nih. Itu ini ada selangnya, itu nyampe rumah penduduk di bawah sana. Bagus. Ini saya masih di mata air, sedikit pengetahuan ya. Kalau air yang bisa diminum itu biasanya itu ada ganggang airnya itu yang seperti laba-laba tapi berada di permukaan air. Kalau nggak ada itunya ya ada ikannya kecil-kecil seperti ini. Ini ikannya banyak banget. Kelihatan nggak? Mudah-mudahan kelihatan. Kita langsung lanjut aja ke makam Ayunan. Penembahan Ayunan, ada yang bilang penembahan tapi nggak ada makamnya gitu, tapi biar enak lah kita sebutnya Penembahan Ayunan. Jalannya cukup nanjak, lumayan sih. Emang makamnya itu persis di puncak. Makam Ayunan di puncak, makamnya itu paling puncak. Lihat itu, situ tinggi luar biasa. Saya akan mendaki lagi ini, baru sedikit aja udah ngos-ngosan nih. Seperti biasa, seperti dulu waktu mau nanjak itu nggak ada apa-apa, nggak ada angin, nggak ada apa. Tapi waktu pas di atas itu anginnya banyak banget, tapi nggak tahu sih, ntar kita berpetualang. Punten Mbah, ini langsung disambut dengan aura-aura. Langsung saya bercerita di tempatnya aja ya, disambut dengan aura-aura bau bunga. Kalau ada yang mistis-mistis gitu, bunganya bunga kantil kayak gitulah baunya. Ini sampai puncak tuh, di bawah ini benar-benar puncak. Alhamdulillah
Ini ada tulisannya, kata penduduk itu ini Penembahan Ayunan, tapi tulisannya ini Mbah Kiai Samair, yang bawahnya enggak terlalu itu tulisannya. Bisa kita lihat ya, ini benar-benar di puncak paling puncrit kata itu puncaknya. Diameter lingkaran berapa ya ini, mungkin 15 meter kali 15 meter ini ke bawah. Saya akan coba mengitari puncaknya. Ini makamnya ya, ini diameternya cuma sangat sedikit. Itu udah jurang di situ, udah ke bawah maksudnya. Udah sih. Oke, berhubung sudah nyampe, sudah ketemu juga tempatnya. Nanti saya akan ceritakan asal usulnya ini makam, tapi enggak di sini ya. Mungkin takut ada kesalahan atau gimana, takut ada yang enggak terima, karena kita yang masih hidup juga harus menghormati yang udah enggak ada. Seperti biasa sebelum turun kita pamitan dulu. Oke, pamitan ini Mbah. Assalamualaikum. Tadi itu rencananya saya mau turun langsung balik, tapi kayaknya itu bukitnya itu bagus banget ya, kalau viewnya pas gitu loh. Jadi saya muterin bukitnya, ini benar-benar ketemu view yang bagus nih. Nah itu makamnya itu di paling pucuk. Kalau di kamera seperti pohon ya, seperti pohon besar gitu, tapi itu puncak, itu sebenarnya puncak di atas sendiri nih. Nah, ini puncak, ini makamnya di sini. Nyamuknya di sini banyak banget. Tadinya saya mau masak di sini, tapi kayaknya nggak jadi karena alhamdulillah masih siang juga, belum lapar banget. Yang terutama sih apinya itu lama menyalanya karena ini musim hujan. Jadi saya akan cerita sedikit aja ya tentang asal usul Penembahan Ayunan ini, mungkin itu. Oke, saya akan bercerita sedikit, tapi sebelumnya saya minta maaf ya, ini saya sambil merokok karena nyamuknya banyak banget. Untuk mengusir nyamuk, sedikit mengusir nyamuk sih, tapi masih banyak. Lupa tadi nggak bawa itu sovel. Menurut narasumber yang saya tanya itu, Penembahan Ayunan itu karena asal usulnya itu dulu ada sepasang kekasih petani yang sedang menanam padi atau memanen kalau nggak salah. Itu punya anak kecil, tapi anak kecilnya itu menangis gitu. Waktu dibikinin ayunan di puncak tersebut tadi. Nah, anak tersebut itu diam, langsung istilahnya nggak rewel lah gitu. Jadi petaninya itu sama suami istrinya itu ya udah di situ aja diayunin. Nah, kejadiannya itu setelah mau pulang mungkin dijemput lagi sama kedua orang tuanya, tapi ternyata anaknya udah nggak ada. Kalau nama anaknya nggak ada yang tahu siapa juga. Mungkin penduduk sini juga memprivasi orang tersebut. Mungkin seperti itu ya legendanya, jadi Penembahan Ayunan. Tapi bagus sih. Kalau makam di atasnya itu tadi namanya Mbah siapa lupa, ada di video tadi sebelumnya, Mbah sama Kiai Samair apa Kiai siapa lupa, maaf. Oh iya, satu lagi nih, kalau aura-aura mistisnya itu di sini Penembahan Ayunan itu nggak terlalu itu ya. Mungkin emang benar bukan makam sih. Kalau menurut penduduk itu bukan makam, tapi seperti makam, ada seperti makamnya gitu. Auranya itu biasa gitu, nggak seperti tadi, seperti di makam Kiai Mas'ud itu. Auranya bener-bener aduh, mau jalan lanjut apa enggak itu, apalagi denger-denger dibisikin udah sana balik aja gitu. Sempet ciut sih nyalinya, tapi bener sih auranya enggak. Mungkin itu bukan, kalau sekarang saya mungkin percaya itu bukan makam, tapi cuma ada kisah mistisnya gitu. Oke, berhubung sudah sore nih ya, siang menjelang sore. Saya tadi itu naik jam
jam 12 dan ini udah jam 2. Mungkin saya akan turun aja langsung. Oh ya, bagi teman-teman yang mungkin di daerahnya kalian, terutama masih di daerah itu ya, Kabupaten Cilacap, yang ada kisah mistis-mistisnya, bisa komen di bawah. Nanti saya mungkin akan ke tempat kalian untuk apa ya, untuk berpetualang lah, intinya ya berpetualang, terutamanya menguak misteri itu tempatnya, asal usulnya gitu. Saya akan kuak menurut berbagai narasumber daerah penduduk di situ. Jangan lupa juga like yang pasti, komen, and subscribe. Syukur-syukur mau share biar Cilacap itu, terutama di Sidoarjo itu, makin maju ya. Salam petualang dari AMD Adventure Misteri Daerah.